Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Rahman. Di sini saya dan teman saya akan melanjutkan tugas game di hari kemarin. Di sini saya kebagian tugas untuk mengatur background. Karena itu, hal yang pertama adalah kalian pilih ke project, kalian pilih aset, lalu cari script, lalu kalian tambahkan create, kalian pilih script, lalu kalian beri nama repeat background. Setelah membuat ini, kalian masuk ke dalam hierarki, pilih background, lalu kalian drag and drop script yang kalian buat tadi. Di sini ke sini, di sini saya sudah memasukkannya jadi tidak perlu. Lalu setelah memasukkan drag and drop, lalu kalian membuka script tadi, kalian masukkan, lalu di codingannya kalian masukkan private vector 3 star post dan juga star post ini, lalu ini. Setelah kalian sudah memasukkannya, kalian save, lalu kalian balik lagi ke sini, tunggu beberapa saat. Bila sudah selesai, lalu kalian coba apa yang terjadi backgroundnya. Nah, di sini background sudah mengikuti, namun di saat juga akan ada bagian patah-patah atau render, atau saat mengulang backgroundnya itu ada sedikit bug. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Kalian masuk ke dalam background, lalu kalian cari komponen, lalu masukkan komponen, dan yang kalian cari komponen itu adalah box collider. Nah, setelah memasukkan komponen box collider, kalian pilih edit collider, lalu di belakang background ini kalian bungkus dengan collider serapi mungkin. Kalau sudah dibungkus oleh collider, kalian masuk lagi ke script repeat background, lalu kalian tambahkan private float repeat width, kalian tambahkan ini juga, dan yang minus 50 ini kita ganti menjadi repeat width, lalu kalian save. Bila sudah save, kalian balik lagi, tunggu beberapa saat. Nah, kita coba. Di sini backgroundnya sudah tidak ada patah-patah ya, seperti render. Maksud saya seperti bug. Namun di sini ada sekian detik backgroundnya ada yang hilang. Nah, lalu ada lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara kalian masuk lagi ke repeat background, lalu di bagian repeat width ke komponen box collider, size X kalian bagi 2 atau slash 2. Setelah sudah ditambah slash 2, kalian save, lalu balik lagi ke sini. Tunggu beberapa saat. Lalu kita mulai. Nah, di sini backgroundnya sudah tidak ada gangguan atau bug atau apapun. Di sini sudah bagus ya. Oke. Nah, mungkin segitu saja dari saya cara mengatur background. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Sandi dan Fikri. Mereka akan menjelaskan tentang bagaimana menambahkan game over dan juga bagaimana cara saat mengenai objek itu tertahan. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan melanjutkan untuk add new game over trigger. Nah, jadi apabila si objeknya ini ditabrakan dengan obstacle, maka akan memunculkan game over di konsolnya. Pertama-tama kita membuat add tag terlebih dahulu. Nah, untuk add tagnya pertama di ground. Di sini saya sudah membuat add tag ground. Nah, caranya itu add tag, terus kita tambah aja sini, misalkan tagnya ke ground gitu. Nah, di sini saya sudah menggunakannya. Lalu untuk selanjutnya ada di obstacle. Nah, di obstacle juga ditambahkan add tagnya
obstacle seperti itu. Nah, selanjutnya setelah setelah tagnya sudah dibuat, maka kita akan membuat langsung ke sini saja, membuat codingannya di player controller. Nah, di player controller di sini kita buat objek game over bernilai false dan ball ya. Lalu di sini kita membuat method on collision enter dengan parameter collision. Nah, apabila si collision game object dengan compare tag ground, maka si groundnya itu bakal true. Nah, dan jika si collision game objectnya terkena obstacle, maka game overnya true. Nah, jadi nanti pada saat debug lognya akan menampilkan game over. Nah, contohnya seperti ini, kita akan run saja. Nah, ketika di run di konsolnya, apabila terkena obstacle-nya, maka akan muncul konsol game over seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yang dimana poin selanjutnya adalah stop move flap on game over. Nah, langkah pertama itu kita akan menambahkan script di MoveFlat CS. Nah, di sini kita akan menambahkan speednya sebanyak 15. Selanjutnya kita akan mengambil dari kelas player controller. Untuk turunannya dari player controller ini kita akan membuat objek baru yang diberi nama player controller script. Nah, untuk selanjutnya saat kita start, si player controller script ini akan ke game object untuk mencari player, mendapatkan komponen dari player controller. Nah, untuk update-nya itu, jika si player controller script ini game over sama dengan false, dan jadi ga game over, maka dilakukan perintah selanjutnya transform.translate vector 3 leave time delta time, begitu. Maka hasil dari si codingan ini saat kita start, maka saat dia menabrak obstacle, maka si backgroundnya itu akan berhenti gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya di step kedua itu kita akan ke poin stop obstacle spawning on game over, yang dimana kita akan menambahkan script di sini di spawn manager.cs. Nah, di sini itu kita akan menambahkan script player controller sama dengan sebelumnya, turunan dari kelas. Kita akan membuat objek baru dengan nama player dan controller.script. Lalu saat kita start, import repeating obstacle start delay repeat rate itu berfungsi untuk mengatur waktu delay saat dan waktu delay saat mengulang gitu. Jadi berfungsi saat mulai dan saat mengulang. Nah, lalu ke player control script ini kita akan ke game object juga dan mencari si player dan mendapatkan komponen dari player controller. Nah, untuk update nah di sini ada spawn obstacle. Nah, jika si player control script ini game over sama dengan false dan jadi ga game over, maka akan melakukan perintah seperti sebelumnya yang ada di MoveFlat. Maka akan dilakukan perintah inisiasi obstacle prefab spawn pause dan obstacle prefab transform dan rotasi. Maka saat
kita start, maka hasilnya itu si obstacle-nya itu tidak akan jadi duplikat gitu, gak akan ngeklon. Nah, jadi saat bertemu si ininya itu, saat maju terus, dia itu akan menambah gitu. Jadi si obstacle akan terus menambah. Nah, kan di sini mah jadi tidak bertambah. Kita coba. Begitulah. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk poin terakhir itu destroy obstacle that exit bound. Kita kembali ke script, kita buka movelab.cs. Nah, di sini itu kita akan menambahkan perintah leap bound sama dengan -15. Terus kita itu akan ke game update. Nah, si player control script ini ketika game over warna palsu dan juga sama seperti sebelumnya tidak game over, maka akan melakukan perintah transform translate vector 3 time delta time speed gitu. Nah, maksud dari sini tuh jadi bergerak ke kiri terus. Nah, ada transform rotation X kurang dari leaf bound kurang dari -15, dan gam objeknya itu convert tag obstacle, maka si destroy-nya itu game object. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.